Ya, terima kasih pemirsa yang masih menyaksikan Zona Natura bersama Klinik Jeng Ana. Dan tema kita pada siang hari ini yaitu mengatasi keluhan tumor, kanker, dan juga komplikasinya. Saya juga akan menginformasikan kepada Anda untuk tempat praktek Klinik Jeng Ana terletak di Jalan Kampar nomor 6, daerah Indragiri, sangat dekat sekali dengan GOR Pancasila Surabaya. Atau bisa juga telepon ke call centernya terlebih dahulu untuk membuat janji di 031 920 23 9-nya 3 kali atau 085 10 320 26-nya 3 kali atau untuk cabang seluruh Indonesia dari 021 927 9-nya 4 kali 1. Untuk alamat dan nomor telepon lebih lengkapnya tertera di layar kaca Anda. Baik, kita kembali lagi dengan Mbak Ayu. Iya, Mbak. Ini rupanya saya jadi tercengang nih Mbak Ayu mendengarkan informasi mengenai cancer begitu ya, ternyata tidak mengenal usia, tidak mengenal gender juga begitu Mbak Ayu. Betul Mbak. Sebenarnya pemeriksaan dini atau sadari begitu sangat diperlukan sekali ya Mbak Ayu ya. Iya, sangat diperlukan, apalagi namanya perempuan ya Mbak ya, mungkin sudah pernah melahirkan, sudah menyusui misalnya, itu perlu diwaspadai juga. Karena sifat dari si awal mula mungkin dari benjolan yang cenderung entah menuju ke tumor atau kanker, bisa jadi awal mulanya dari fam lemak Mbak. Baik. Fam lemak dari penggumpalan air susu. Baik. Kadang kan yang namanya sudah pernah menyusui, mungkin ada penyumbatan ataupun sisa-sisa dari air susu tidak bisa keluar, itu pun bisa pengaruh Jadi loh Mbak. banyak sekali faktornya begitu ya. Baik, kita terima dulu penelpon berikut ini. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, dengan siapa di mana Mbak? Dengan Lala di Sidoarjo. Mbak Lala di Sidoarjo? Iya. Iya, baik, silakan Mbak Lala. Iya, selamat sore Mbak. Iya, jadi mau tanya, ada kerabat saya yang mengalami penyumbatan seperti ada protein yang menggumpal di bagian sistem saluran kencing. Apakah itu bisa dibantu dengan pengobatan Jeng Ana tanpa dioperasi? Halo, mohon maaf Mbak Lala, bisa lebih keras suaranya? Sekali lagi. Ada kerabat saya yang mengalami penyumbatan seperti protein yang menggumpal di dalam saluran kencing. Apakah itu bisa dibantu dengan pengobatan Jeng Ana tanpa operasi? Iya, kalau di Jeng Ana memang sistemnya pengobatan tanpa operasi. Itu nanti seandainya mungkin ada penyumbatan seperti protein ataupun mungkin lemak ataupun istilahnya penyumbatan di saluran tuba pun yang sifatnya bisa untuk mempengaruhi proses kesuburan itu pun bisa diobatin. Seperti itu. Nanti digembur dengan ramuan, nanti kita perbanyak yang namanya biji genetrik, ada juga mungkin seperti biji jali ini bagus sekali untuk proses penggemburan. Jadi seandainya mungkin kerabat dari Mbak Lala sendiri tidak mau melakukan tindakan operasi, monggo silakan datang konsultasi dulu ke klinik, dibawa dulu hasil medisnya, kita nanti berikan penjelasan, mungkin dikonsultasikan dulu ada penyakit lain atau tidak yang dirasakan oleh pasien. Setelah itu untuk obat memang kita racikan untuk masalah yang dialami oleh kerabat Mbak sendiri. Yang namanya saluran kencing tadi ya, itu kan juga proses pembuangan racun. Takutnya dari masalah ini kan dari siklus untuk buang air kecilnya mungkin terhambat atau mungkin tidak lancar atau ada masalah, tetap nanti kita perbaiki dulu. Itu kita perbanyak yang namanya tempuyung dari ramuan-ramuan herbal sendiri, mungkin dari tempuyung ataupun andelem, itu bagus sekali untuk di bagian pencernaan seperti itu Mbak. Baik, ya Mbak Lala, untuk lebih lengkapnya lagi mungkin bisa telepon ke call centernya Klinik Jeng Ana ya, untuk alamat dan nomor teleponnya tertera di layar kaca Anda. Baik, terima kasih Mbak Lala. Ya pemirsa, saya ingatkan sekali lagi Anda bisa berpartisipasi dalam line telepon interaktif kami di 031 73 80 885. Sekali lagi di 031 73 80 885. Tema kita yaitu mengatasi keluhan tumor, kanker, dan juga komplikasinya. Namun Anda juga bisa bertanya apapun ya, tidak hanya sesuai tema kita ini ya Mbak. Betul-betul, karena di klinik juga istilahnya dia mengobati berbagai macam penyakit. Intinya memang penyakit itu masuk akal, apalagi yang namanya penyakit sudah ada hasil medis, sudah pernah melakukan pemeriksaan, otomatis kan jelas Mbak. Apa saja penyakit yang dialami oleh tubuh kita setelah melakukan pemeriksaan medis, dia kan jelas, entah dari pemeriksaan darah, ataupun mungkin sudah melakukan tindakan USG, atau mungkin sudah melakukan rongsen apa segala macam. Seandainya memang sudah ada hasilnya, monggo silakan dibawa. Tapi seandainya mungkin pasien kok belum pernah melakukan pemeriksaan, tapi ada keluhan, bingung ini mau melakukan pemeriksaan apa, silakan langsung datang, nanti kita berikan rujukan daftar di mana apa-apa saja yang harus dilakukan pengecekan, mungkin cek darah atau tadi pemeriksaan-pemeriksaan lain sesuai dengan keluhan yang dirasakan oleh pasien, seperti itu Mbak. Iya, baik.
biasanya treatment dari klinik Jeng Ana sendiri itu diberi apa saja Mbak? Obat, apakah ada treatment lainnya? Ya, kalau untuk obat memang tadi Mbak ya, seperti yang tadi saya jelaskan, obat sendiri memang diracik itu sesuai dengan apa saja keluhan yang dirasakan oleh pasien. Selain obat yang diminum, yang direbus sendiri di rumah, nanti juga ada kapsul Mbak ya. Baik. Terus juga ada dilihat juga dari penyakitnya seperti apa. Misalnya dari benjolan, nanti kita berikan minyak rempah yang bisa untuk dibalurkan ke sekitar benjolan, atau mungkin yang sifatnya misalnya kanker payudara yang sudah ada luka. Nanti kita berikan salep juga untuk lapisan dari luar dengan tujuan untuk melapis jangan sampai yang bagian luka tersebut gampang infeksi, mungkin terkena dari kuman ataupun bakteri, sehingga ada pelapis dari yang namanya salep yang nanti kita berikan dalam paket itu. Selain itu memang ada pola makan. Yang paling penting memang pasien itu mengkonsumsi ramuan rutin, dari pola makan juga dijaga, insya Allah hasilnya pasti lebih baik dibandingkan dengan mungkin pasien yang sudah mengkonsumsi ramuan tapi pola makan masih sembarangan Mbak. Karena yang pola makan, pola pikir memang mempengaruhi sekali untuk proses kesembuhan, seperti itu. Betul, kalau orang Jawa mungkin bisa bilang tirakatnya begitu ya, berusaha untuk niatnya memang ingin sembuh, jadi harus mengikuti aturan dan menjauhi pantangannya begitu ya. Semuanya Mbak, kembali kepada diri pasien, semangatnya itu juga sangat pengaruh ya Mbak Ayu ya. Iya, karena memang terbukti Mbak ya, pasien A dan B keluhannya sama, tapi pasien yang satu benar-benar bisa memantau, mengikuti pola makan, rutin mengkonsumsi ramuan, terus juga yang namanya penyakit ya diobatin, jadi tidak terlalu stres dibandingkan dengan pasien yang ya saya minum-minum ramuan aja, makanan masih sembarangan, terus juga nggak rutin minum. Itu beda sekali hasilnya, lebih cepat dengan pasien yang benar-benar bisa mengikuti pola makan dan tadi dari pola pikir seperti itu. Bener Mbak, itu terjadi kita berbandingan juga antara pasien satu dengan yang lain, keluhannya sama kok, lebih cepat yang benar-benar bisa memantang, seperti itu loh. Iya betul sekali Mbak Ayu. Nah ini tentunya menjadi semangat itu menjadi sesuatu hal yang sangat utama untuk kesembuhan pasien begitu Mbak Ayu ya. Ya, pemirsa saya ingatkan sekali lagi untuk tempat praktek klinik Jeng Ana, yaitu terletak di Jalan Kampar nomor 6 daerah Indragiri yang sangat dekat sekali dengan GOR Pancasila Surabaya. Jadi mudah sekali untuk ditemukan begitu Mbak Ayu ya. Mudah. Seandainya mungkin bingung alamatnya di mana kan boleh telepon ke call center, nanti kita pandu kok Mbak. Deket kok. Misalnya patokannya di Gelora Pancasila, nanti kan telepon saja mungkin bisa dipandu lebih jelasnya di mana seperti itu. Baik. Nah, ini semua ramuan dari klinik Jeng Ana herbal. Herbal. Tidak ada bahan kimia, tidak ada efek samping. Efek sampingnya ya tadi Mbak, sembuh seperti itu. Cuman memang reaksi biasa ditimbulkan. Yang namanya proses penggurahan atau proses detok, proses mengeluarkan racun, tetap itu ada namanya proses yang mesti dialami oleh tubuh kita. Tapi memang kebanyakan proses yang ditimbulkan oleh si ramuan herbal ini sendiri, itu memang proses yang biasa kita alami, seperti mungkin dibantu lewat buang air kecil atau buang air besar atau mungkin pengeluaran keringat seperti itu. Tapi untuk kasus-kasus yang mungkin tadi kanker payudara yang sudah pecah, sudah ada luka, seandainya minum ramuan mungkin kok tambah banyak yang keluar atau mungkin tambah banyak mungkin seperti nanah atau darah yang keluar, ya nggak usah khawatir karena memang itu penyakit harus dikeluarkan. Intinya memang seandainya pasien takut mungkin aduh saya pengeluaran darah terus, takut lemes, kan sudah ada sarang semut bagus sekali untuk menambah HB, untuk menambah imunitas. Jadi sudah kita cover semuanya Mbak. Misalnya pasien datang, aduh Mbak saya takut nanti gimana setelah minum ramuan kok tambah keluar pendarahan. Memang prosesnya seperti itu Ibu, jadi Ibunya nanti kan kita bekali dengan sarang semut seperti itu. Jadi nggak usah khawatir ataupun takut, tetap nanti kita lihat dulu seperti apa kondisi dari penyakit yang dialami oleh pasien. Dan yang jelas semuanya terpantau begitu Mbak Ayu ya, jadi pasien tidak perlu khawatir. Nah lebih istimewanya lagi dari ramuan klinik Jeng Ana ini semuanya herbal. Tentunya kita ketahui banyak sekali positifnya begitu mengkonsumsi herbal dibandingkan obat-obatan kimia begitu. Justru memang kebanyakan pasien yang datang ke klinik itu Mbak sudah bosan ya, sudah bosan minum kimia seperti obat-obatan yang mengandung zat-zat kimia. Mungkin sudah bosan kok nggak udah perubahan, atau mungkin juga pasien tersebut ada yang takut melakukan tindakan operasi sehingga berikhtiar dulu ke pengobatan tradisional. Monggo silakan. Kalau untuk pengobatan dari Jeng Ana sendiri memang alami tanpa efek samping, sifatnya penggurahan dari dalam. Yang namanya detok tetap ada dialami oleh tubuh pasien pada saat mengkonsumsi ramuan. Tapi tidak usah khawatir, detoknya nggak yang
mengerikan gimana? begitu Iya, ya, betul, semuanya Mbak. Betul, natural, semuanya alami natural, begitu. betul. Nah kalau untuk pasien yang bisa dibilang Iya. masih balita atau masih kecil begitu, Iya. tentunya akan kesulitan untuk mengkonsumsi kapsul betul, begitu betul, ya. betul. Itu solusinya bagaimana Mbak Ayu? Nah, kalau untuk pasien memang kita belum bisa berikan ramuan yang racikan ya Mbak ya, karena dilihat dari untuk sistem pencernaannya kan juga masih lemah. Jadi nanti untuk pasien itu kita bekali sarang semut sama kapsul. Untuk mungkin kesusahan pada saat mengkonsumsi kapsul, kapsulnya kan bisa dibuka. Jadi semuanya ada cara-caranya, pasien sendiri tidak usah takut, aduh bagaimana susah anaknya tidak mau makan atau tidak mau minum ramuan. Nanti kan bisa mungkin dari sarang semut sendiri dicampur pada saat membuat susu formula atau mungkin dari sarang semut sendiri ini dicampur seperti gula batu atau madu sehingga anak-anak kan nggak usah takut rasa pahit kan seperti itu Mbak. Baik, Iya. jadi sebenarnya banyak sekali solusinya Iya. begitu ya dan sangat mempermudah dikonsumsi oleh berbagai usia. Baik pemirsa jangan kemana-mana, kita simak dulu pesan-pesan berikut ini.